Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kita berselawat pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat. Sahabat Hobi, pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembahasan kita, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah sembari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, judul kita pada kesempatan ini yaitu Allah tak butuh sholat kita. Ya, Allah tak butuh sholat kita. Saya akan mengawali dengan mengapa sholat. Sebagaimana kita tahu bahwa Allah adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tiada seumpama dan laisa kamitslihi syai', la sautin wala harfin, bahkan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kemudian kebutuhan atau butuh adalah sesuatu yang kita anggap penting bagi kita. Ya. Lantas bagaimana seorang hamba akan terhubung dengan Sang Maha Pencipta? Kalau kita merujuk pada surat Al-Fatihah ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim, yang intinya adalah petunjuk, permohonan manusia akan jalan yang lurus. Dalam hal ini, jalan yang lurus di sini adalah suatu aktivitas yang bisa menghubungkan antara manusia dengan sesuatu yang tidak terjangkau tadi, dengan suatu ibadah yang dilakukan secara kontinu, terus-menerus, dan secara istiqomah. Itulah sholat. Begitu pentingnya sholat, sehingga sholat ini menjadi satu tolak ukur dari amal perbuatan manusia. Kenapa? Karena hal atau ibadah pertama yang dihisab itu adalah sholat. Kalau baik sholatnya, maka baiklah semua amalnya. Dan sebaliknya, kalau rusaklah sholatnya, maka rusaklah segala amalnya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 dinyatakan bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Ya, la ikrama fid din. Ya. Lantas karena tidak ada paksaan dalam beragama dan Allah tak butuh sholat kita, maka kita pun suka-suka tidak perlu sholat lagi gitu. Untuk apa? Allah pun tidak butuh kan gitu. Nah, lantas di sini yang harus kita pahami adalah apa yang disampaikan di dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya, wahai hambaku, andai seluruh manusia jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan seluruhnya menjadi orang yang paling bertakwa, hal itu sedikit pun tidak menambah kekuasaanku. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan seluruhnya menjadi orang yang paling tidak bertakwa, maka tidak mengurangi kekuasaanku. Kemudian di dalam surat Al-Fatir ayat 15 Allah berfirman, yang ini merupakan salah satu sifat Allah, qiyamuhu binafsihi, yang artinya dalam surat ini, wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Ya, artinya apa? Ketika Allah
telah memberikan jalan, tidak ada pilihan, tidak ada paksaan dalam beragama. Namun ketika seorang manusia atau hamba tadi sudah memilih jalannya masuk ke dalam Islam, maka dia harus mengikuti aturan yang ada di dalam Islam. Ya, melakukan aturan-aturan yang diatur secara syariat dan masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Untuk sampai pada tingkat butuh itu tentu melalui proses. Bagaimana seorang menganggap sesuatu itu sebagai kebutuhan, sementara dia pun tidak sadar kalau itu adalah suatu kebutuhan. Maka tentunya adalah diawali dengan melakukan tahapan-tahapan hukum-hukum yang sudah diatur, mengerjakan ibadah-ibadah. Salah satunya adalah yang tercantum dalam rukun Islam, yang kedua yaitu sholat. Dengan melaksanakan sholat, kemudian tidak cukup hanya itu saja. Artinya harus dibarengi dengan belajar untuk memahami apa itu sholat. Sehingga sholat itu menjadi bukan suatu hal yang dikerjakan, tetapi suatu hal yang sudah menjadi suatu kewajiban karena itu adalah merupakan kebutuhan. Nah, jadi intinya atau kesimpulannya adalah bahwa sholat adalah penghubung antara manusia dan penciptanya, dan artinya hal yang tidak dipaksakan oleh Allah itu tadi bukan berarti hal yang tidak diindahkan. Artinya manusia harus belajar dan berpikir bagaimana sholat yang dia lakukan itu bisa menjadi suatu hal yang wajib atau menjadi suatu hal yang kebutuhan. Karena kebutuhan di sini adalah manusia yang butuh akan sholat itu, karena Allah tidak butuh akan apapun ibadah manusia, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk, karena tidak mengurangi kekuasaannya. Demikian sahabat Tobi, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam bishawab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.